Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin. Pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai mata kuliah metodologi riset. Ya, bahasan kali ini adalah mengenai instrumen penelitian. Ya, apa itu instrumen penelitian? Nanti akan kita bahas di video ini. Ya, sebelum dimulai pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar Anda bisa mendapatkan materi-materi berkualitas terkait dengan ilmu komputer, terutama kaitannya dengan metodologi riset. Baik, kita sudah paham tentunya gitu ya bahwa keberadaan data penelitian itu menjadi sangat urgent atau sangat penting dalam proses sebuah penelitian ya, karena banyak proses penelitian yang mengharuskan keberadaan dari data penelitian tersebut ya, misalnya data penelitian yang digunakan untuk katakanlah menganalisis ya sesuatu gitu ya, atau mungkin bahkan data penelitian itu sendiri yang dianalisis ya. Misalnya kalau dalam data mining tentunya data penelitian itu menjadi peran penting gitu ya, karena data itulah yang akan dianalisis. Fungsi dari data penelitian dalam proses penelitian itu sendiri itu juga banyak sebenarnya gitu ya. Ada yang dipakai atau digunakan untuk sebagai studi atau mungkin semacam penelitian awal gitu ya, preliminary research gitu ya. Ada juga untuk melihat fenomena secara umum. Ada juga yang memang secara kuat ya dipakai untuk analisis ya, seperti data mining ya, dan seterusnya. Ada juga yang dipakai untuk sebagai data uji ya. Jadi perannya banyak. Nah, dari proses penelitian itu tentunya akan menghasilkan hasil penelitian setelah melakukan serangkaian proses. Kita tidak bahas mengenai proses dan juga hasil, tapi kita akan bahas dari sisi data penelitian. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana mendapatkan data penelitian. Ya, tentunya itu kita membutuhkan namanya instrumen penelitian. Jadi pembahasan ini menjadi penting karena kita selalu membutuhkan data penelitian dalam suatu proses penelitian, dan salah satu kita bisa mendapatkan itu adalah kita menggunakan instrumen tertentu gitu ya, untuk memperoleh data penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Adalah suatu alat atau perangkat ya yang memenuhi persyaratan akademis. Persyaratan akademis ini artinya ya tentunya memang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, sehingga dapat digunakan untuk mengukur sesuatu gitu ya, atau mengumpulkan data ya, mengenai satu variabel penelitian ya. Oke, singkatnya instrumen penelitian ini merupakan alat untuk mengumpul data, singkatnya begitu ya. Nah, instrumen ini yang digunakan itu banyak jenisnya. Nanti akan bergantung pada jenis dan karakteristik dari data penelitian yang diperoleh tentunya. Ya, kalau yang diinginkan adalah data yang sifatnya memang persepsi dari seseorang, maka nanti mungkin kita bisa menggunakan wawancara atau survei dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ciri dari sebuah instrumen penelitian yang baik adalah ada 4 ya, walaupun seringkali cuman ada 2 yang sering dibahas gitu kan ya, karena ini ukurannya jelas gitu kan ya. Yang pertama adalah validitas atau sahih gitu kan ya, di mana data atau instrumennya itu harus valid ya, dibuktikan nanti dengan ukuran-ukuran validitas ya. Kita mungkin tidak bahas di pertemuan ini secara mendalam mengenai ukuran dari validitas itu, tapi nanti akan disinggung sedikit di bagian akhir dari video ini. Dan yang kedua adalah reliable, bedanya reliabilitas ini kurang lebih kalau misalnya instrumen itu dihitung ulang maka harus handal gitu kan, atau harus menghasilkan kesimpulan yang kurang lebih sama. Jadi reliable gitu kan ya, pada saat instrumen itu memang reliable maka diuji cobakan ke responden yang kurang lebih sama, maka hasilnya juga harusnya sama. Sensitivity bisa menangkap mungkin tujuan penelitian secara lebih mendalam dan lebih detail ya, sedangkan objektif itu mengedepankan sisi objektivitas dari masukan atau mungkin data tersebut gitu.
Oke, instrumen penelitian ini bisa dikembangkan dengan dua cara sebenarnya. Kita bisa mengembangkan sendiri. Jadi peneliti berhak untuk mengembangkan sendiri instrumen sesuai dengan kebutuhan penelitian. Atau cara mudahnya adalah melakukan adaptasi ya dari yang sudah ada. Umumnya mungkin hal-hal yang sudah bagus. Contoh misalnya kalau Anda mau meneliti terkait dengan acceptance teknologi gitu ya. Nah, itu ada kuesioner yang mungkin bisa diacu pada instrumen-instrumen seperti TAM, gitu ya, teknologi asesmen model, atau UTAUT, ya, atau mungkin model-model yang lain. Anda mau melakukan katakanlah pengujian ya, terkait dengan eh, misalnya persepsi user, gitu ya. Nah, maka mungkin ada beberapa instrumen yang mungkin sudah baku, Anda tinggal ambil itu, sesuaikan dengan penelitian, boleh ditambah variabelnya, boleh ditambah item pertanyaannya, dan seterusnya. Ya, kemudian dalam pembuatan instrumen itu mengacu pada variabel penelitian tadi ya, definisi operasional dan juga skala pengukuran. Jadi harus disesuaikan dengan data penelitian. Kita lanjutkan ya. Data penelitian itu jenisnya banyak ya. Ada beberapa jenis data penelitian. Bisa berdasarkan jenis penelitian itu sendiri, kuantitatif dan kualitatif. Ini nanti mungkin menghasilkan data yang berbeda. Ya, kalau data jenis penelitian yang kuantitatif nanti hasilnya adalah data berupa numerik ya, berupa angka-angka yang atau jumlah atau kuantitatif lah. Sedangkan kalau kualitatif nanti hasilnya berupa kata-kata, deskripsi, narasi gitu ya, yang terkait dengan penelitian tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sumber datanya. Sumber datanya itu bisa jadi primer atau sekunder. Kalau primer ini kaitannya berhubungan dengan objek penelitian secara langsung. Ya. Kalau sekunder itu bisa ya, biasanya didapatkan oleh dari pihak ketiga. Ya, dari pihak ketiga. Contohnya misalnya kalau misalnya kita penelitian terkait dengan pengaruh pembelajaran e-learning bagi mahasiswa, ya maka kalau kita ambil datanya dari mahasiswa secara langsung itu adalah sumbernya primer. Ya, sedangkan kalau misalnya kita meneliti ya, pengaruh e-learning bagi prestasi mahasiswa, kemudian kita hanya memperoleh katakanlah informasi-informasi dari situs satu perguruan tinggi misalnya, maka itu bisa dikatakan data sekunder gitu, atau data yang lain ya, data yang kedua gitu ya. Nah, sebisa mungkin suatu penelitian itu menggunakan data primer ya, tapi kalau tidak memungkinkan bisa menggunakan data sekunder ya. Contohnya saya dulu pada saat S2 gitu, nah itu kalau saya ingat saya itu saya menggunakan data sekunder ya. Waktu itu saya ingin memperoleh data mengenai penerapan sistem informasi di perguruan tinggi di Indonesia. Saya tidak menanyakan satu persatu, tapi saya melihat dari indikator-indikator di situs resmi dari perguruan tinggi ya. Nah, itu diperolehlah data sekunder. Kemudian yang ketiga, berdasarkan metode pengumpulannya bisa menggunakan observasi, wawancara, angket atau survei. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut setelah slide ini gitu ya. Jadi metode pengumpulan data itu antara lain tiga hal ini. Nah, sebelum ke sana, instrumen dan juga metode pengumpulan data ini berkaitan. Ya, jadi seringkali metode pengumpulan data itu misalnya wawancara, maka instrumennya disebut sebagai pedoman wawancara. Ya, kalau metode pengumpulannya angket, ya, kuesioner, ya, maka instrumennya itu adalah formulir angket atau kuesioner. Kalau metode pengumpulannya adalah tes, maka soal tes, observasi, maka checklist pengamatan, dan seterusnya. Intinya, instrumen ini berkaitan dengan metode pengumpulan data itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai observasi. Ini merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada responden atau kepada objek penelitian. Ya, jadi kita lihat langsung apa yang terjadi, apa yang dilakukan, prosesnya seperti apa, ya, tapi tidak ada peran aktif dari responden. Jadi responden akan melakukan hal-hal yang mungkin seperti biasa, tapi kita sebagai peneliti melakukan observasi. Nah, kita butuh instrumen seperti lembar observasi, panduan pengamatan, atau lembar checklist dan sebagainya. Ya, ini terkadang kita bisa lakukan. Contohnya misalnya kalau kita ingin melihat atau
memotret proses bisnis dari suatu perusahaan gitu ya, itu maka langkah atau metode observasi ini baik, karena tentunya kita bisa terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana prosesnya, kemudian kita bisa mencatat atau melakukan mungkin catatan-catatan, membuat catatan-catatan atau dokumentasi tertentu ya. Ini contoh misalnya melakukan observasi terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran. Katakanlah dibagi menjadi kelompok, sekian kelompok ya, kemudian ada aktivitas-aktivitas tertentu ya. Nah ini kalau misalnya katakanlah seorang siswa itu melakukan hal tersebut, maka checklist gitu ya. Jadi ini contoh instrumen observasi atau lembar observasi dari aktivitas siswa gitu. Kemudian contoh yang lain bisa dalam bentuk checklist ya. Ini kalau kita lakukan misalnya checklist kemampuan kelompok dalam pembelajaran lidah dan hidung. Nah, ini sekolah ya misalnya kita lihat ya, kita lihat siswa, kemudian kegiatannya apa, mengetahui alat dan bahan yang diperlukan dengan benar. Nah ini seorang siswa itu ya atau tidak gitu ya, dia tahu atau tidak. Nah kita bisa lakukan observasi itu gitu ya. Oke, atau checklist ya. Kemudian yang kedua ini adalah wawancara. Ya, teknik pengumpulan data survei dilakukan dengan teknik wawancara berupa tanya jawab peneliti dengan responden. Nah ini ada interaksi. Kalau observasi tadi tidak ada interaksi secara langsung ya, tapi kalau wawancara itu melakukan observasi, melakukan interaksi ya antara peneliti dengan responden. Ya. Baik. Wawancara dapat berupa percakapan langsung face to face atau juga bisa menggunakan perangkat-perangkat yang lain. Yang intinya adanya interaksi tadi antara responden dengan peneliti. Kemudian wawancara ini merupakan salah satu faktor penting dalam menggali informasi yang lebih mendalam. Jadi kelebihan dari wawancara salah satunya adalah informasi yang digali itu bisa lebih dalam ya, dibanding metode yang lain gitu ya. Nah, wawancara biasa dipakai untuk narasumber atau mungkin responden yang sedikit. Kenapa? Karena dia kelemahannya adalah memakan waktu yang cukup lama dalam proses menggali informasi atau data tadi gitu ya, karena harus ditanya satu persatu ya. Walaupun nanti ada jenis wawancara yang sifatnya bisa massal gitu ya. Wawancara bersifat semi structure gitu ya. Artinya wawancara memiliki pedoman. Jadi sudah ada pedoman, tapi wawancara bisa mengelaborasi atau mengembangkan dari pedoman tadi ya, dan si responden itu memberikan jawaban tanpa ada batasan. Jadi responnya itu tidak dibatasi. Gitu ya. Nah, si pewawancara itu harus pintar-pintar dalam melakukan proses wawancara tadi gitu ya, dan mencatat hasilnya. Kadang dalam kasus tertentu kita bisa melakukan perekaman ya, agar nanti kita bisa putar ulang sehingga pencatatan atau dokumentasinya menjadi lebih baik. Gitu. Wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka, open question. Ya, biasanya karena penelitian yang dilakukan bersifat eksploratif, ya, penelitian tersebut bisa sebanyak-banyaknya mendapatkan data, maka bisa kita lakukan dengan pertanyaan terbuka. Nah, apa pendapat Anda? Itu pertanyaan terbuka. Ya. Tapi kalau apakah Anda A atau B, nah itu pertanyaan yang sedikit tertutup ya, karena sudah ada pilihan. Nah, tujuan wawancara dalam penelitian gitu, itu adalah untuk mengetahui data pribadi gitu, ya secara lebih mendalam, gitu, data secara lebih mendalam, bukan dalam rangka mencari mengorek-ngorek data pribadi responden ya, tapi lebih ke arah untuk keperluan penelitian lebih mendalam lagi. Kemudian yang kedua, mencari informasi yang relevan dengan tujuan penelitian ya, jadi bisa secara fleksibel wawancara itu menggali sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Kalau kita ingin mencari atau menemukan persepsi atau mungkin pendapat, ya, maka kita bisa menggali itu dengan lebih mendalam dan membantu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin ada di lapangan secara lebih akurat, gitu ya, lebih baik, gitu ya, terutama kalau memang permasalahan tersebut belum bisa diidentifikasi penyebabnya. Nah, jenis wawancara itu banyak, bedanya ada yang sifatnya wawancara seleksi atau screening interview, biasanya dilakukan untuk memilih kandidat tertentu, bedanya misalnya dalam proses pemilihan ketua
satu organisasi atau dalam proses pemilihan karyawan terbaik gitu ya, bisa dilakukan seleksi ya, atau wawancara seleksi ya. Kemudian yang kedua, wawancara bisa juga menggunakan media elektronik ya. Nah, wawancara misalnya melalui telepon atau melalui media-media yang lain, intinya mensyaratkan ada, kalau dalam wawancara yang mensyaratkan adanya proses interaksi secara langsung antara responden dengan pewawancara. Kemudian yang ketiga adalah wawancara kelompok. Nah, ini seringkali kita bisa mengefektifkan proses wawancara dengan mengumpulkan beberapa orang gitu dalam satu ruangan, kemudian kita lakukan wawancara secara bersama-sama, grup interview. Kelebihannya bisa dilakukan dengan lebih cepat ya, kekurangannya tentu jawabannya bisa saling mempengaruhi ya. Kadang mungkin bisa jadi tidak keluar ya fakta-fakta yang ada karena mungkin ada ketakutan antara pihak A dengan pihak B dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar membuat grup ini gitu ya. Jangan sampai misalnya pimpinan sama bawahan kita di satu grup gitu ya, kemudian kita tanyakan mengenai bagaimana pendapat Anda terkait dengan pimpinan. Nah, itu tentunya mungkin akan hati-hati itu gitu yang diwawancarai. Ini contoh pedoman wawancara ya. Ini wawancara guru, bagaimana kesan ibu kata bapak terhadap pembelajaran konsep sistem indera manusia dengan model STAD. Ini model pembelajaran. Kemudian ditanyakan kesannya bagaimana. Nah, jawabannya kan bisa beragam. Nah, kita bisa catat tuh jawabannya bla 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 gitu ya. Tanyakan yang kedua. Nah, proses mempertanyakan pertanyaan ini gitu ya, itu bisa jadi dielaborasi atau mungkin dikembangkan, tidak hanya saklek membacakan pertanyaan ya, misalnya dikasih pengantar dulu gitu ya, misalnya ibu tahu nggak mengenai model STAD. Oh ya tahu dan sebagainya, kemudian sudah menerapkan belum dalam pembelajaran ini. Nah, oh sudah dan seterusnya. Nah, itu kan pengantar. Nah, tapi yang ingin kita dapatkan adalah bagaimana kesannya atau pendapatnya atau opininya terhadap hal tersebut. Nah, maka kita bisa olah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah angket atau kuesioner. Ya, angket atau kuesioner ini merupakan suatu daftar pertanyaan yang diajukan pada seorang responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Jadi responden diberikan sebuah pertanyaan yang sudah ada daftar pertanyaan, ya, sekian pertanyaan, ya. Nah, tapi tidak adanya interaksi langsung. Ya, bedanya dengan wawancara tadi, kalau kuesioner itu tidak ada interaksi secara langsung. Ya, tanya jawab. Ini pertanyaan ini maksudnya apa? Tidak ada. Ya, jadi responden bekerja secara mandiri gitu ya. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan, pernyataan atau isian ya, yang harus dijawab oleh responden. Bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Nah, jenis jawaban dari kuesioner ya, dari setiap pertanyaan itu bisa jadi tertutup. Ya, jadi sudah ada alternatif jawaban dan harus memilih salah satu di antara atau beberapa di antara jawaban tersebut, atau bisa jadi terbuka. Ya, jawabannya boleh dituliskan ya, tanpa adanya mungkin batasan-batasan. Atau kombinasi, ada yang tertutup, jadi sudah ada diberikan list alternatif, tapi kita berikan biasanya di bagian terakhir lainnya misalnya, itu namanya kombinasi. Kemudian lanjut jenis kuesioner ya. Ini kuesioner yang bisa jadi diisi langsung oleh responden. Jadi kalau dalam proses pengisian itu ada yang diisi langsung oleh responden. Kelebihannya adalah responden dapat menanyakan langsung pada peneliti jika responden kurang mengerti. Nah, ini agak kadang ini ya kuesionernya itu diisi langsung di depan responden. Ya. Nah, itu ada kelebihan ini ya. Jadi bisa konfirmasi kalau maksudnya enggak ini gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada, kalau tidak ada pertanyaan gitu, responden bisa mengisi tanpa interaksi gitu ya. Kelemahannya adalah jika jumlah respondennya banyak, maka peneliti perlu menambah tenaga dan cacat tadi gitu ya, perlu mendatangi satu persatu atau mungkin beberapa rame-rame gitu kan, kelompok misalnya gitu ya. Nah, itu kelemahan, sehingga ini jarang gitu ya, jarang dilakukan untuk responden yang jumlahnya besar. Nah, ada juga yang dikirimkan melalui surat, email, telepon, atau mungkin juga media yang lain ya. Sekarang misalnya pakai Google Form ya, itu contoh penyebaran kuesioner yang praktis gitu ya. Jadi responden bisa berada dimanapun ya, tempat yang jauh dan tidak mungkin melakukan secara langsung.
Nah, ini tentunya kelemahannya adalah bahwa membutuhkan biaya yang kadang mahal karena tadi ya biaya untuk surat, telepon, email ya. Tapi untuk teknologi saat ini seperti kita menggunakan Google Form atau sejenisnya itu akan justru malah jauh lebih murah karena tinggal menyebarkan saja linknya atau mengirimkan linknya ke yang bersangkutan ya. Nah, tapi kelemahan yang lain adalah kadang jumlah kuesioner yang kembali itu bisa jadi sedikit ya dibanding kuesioner yang mungkin diedarkan. Kenapa? Karena eh, tidak ada kontrol ya responden. Kadang mengisi nanti aja deh, nanti sampai lupa gitu ya, tidak mengisi sehingga tidak kembali. Maka biasanya kalau kita menggunakan penyebaran atau model penyebaran seperti ini, kita lebihkan ya, kita buat responden itu banyak. Karena yang kita butuhkan 100, kita sebarkan 200 gitu ya, atau mungkin lebih dari itu, harapannya bisa kembali sesuai yang kita harapkan. Nah, lanjut ya, tadi di awal sudah kita singgung mengenai bagaimana merancang kuesioner yang baik. Ya, tadi ya perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner itu mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Jadi sesuai dengan apa yang tujuan dari penelitian itu bisa terukur dengan baik. Kemudian yang kedua, kuesioner itu handal. Handal itu merupakan kuesioner yang secara konsisten bisa menangkap jawaban responden. Artinya jika saat ini diukur dan ternyata tingkat kepuasan responden rendah, maka pada saat kuesioner yang sama diukur ke orang yang sama, maka kondisinya atau hasilnya harusnya sama-sama rendah. Ya, jadi itu handal. Kemudian berikutnya adalah jenis pertanyaan dalam kuesioner. Ada yang namanya pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung ini berisi bisa pertanyaan langsung atau tidak langsung. Pertanyaan langsung berisikan informasi yang khusus secara langsung tanpa basa-basi, dan dengan tidak langsung itu informasinya itu tidak langsung atau indirect ya. Jadi, tapi inti pertanyaannya adalah sama, misalnya. Contoh pertanyaan langsung, bagaimana Anda menghadapi resistensi pekerja untuk menerima perubahan akibat implementasi ERP misalnya. Ini langsung, ya langsung bertanya menghadapi bagaimana menghadapinya. Tapi yang tidak langsung misalnya dengan adanya penerapan ERP di perusahaan Anda, sedikit banyaknya akan mempengaruhi resistensi para pekerja yang ada di perusahaan. Bagaimana cara Anda mengatasinya, ini kan tidak langsung. Ya jawabannya kurang lebih sama. Ya tapi ini kelihatannya lebih halus gitu ya. Walaupun bagi beberapa responden ya, karakter responden ini bisa jadi tidak menangkap maksudnya. Ya, nanti malah jadi melenceng. Jadi ada plus minus lah. Kemudian pertanyaan khusus atau pertanyaan umum. Ya, pertanyaan khusus ini memberikan hal-hal atau berisi hal-hal yang sifatnya khusus ya, sehingga responden itu secara langsung bisa langsung paham atau langsung memberikan jawaban itu secara to the point gitu ya, sadar gitu apa yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan umum ini biasanya berupa pertanyaan yang tidak langsung atau secara umum, sehingga responden tidak begitu menyadari. Ada jenis pertanyaan yang tentang fakta dan juga opini. Ya, pertanyaan tentang fakta itu menghendaki jawaban dari responden berupa fakta. Sedangkan opini itu berupa pendapat. Ini jelas sekali ya. Kalau fakta itu ya misalnya berapa umur, berapa kali, berapa jumlah dan sebagainya itu fakta. Tapi kalau opini ya apa pendapatnya, apa ya, opini Anda dan seterusnya. Pada prakteknya pertanyaan fakta belum tentu sebetulnya menghasilkan jawaban yang faktual. Kadang jawabannya juga ngawur gitu ya, atau mungkin ada beberapa yang kira-kira gitu ya. Berapa pendapatan Anda per bulan? Nah, itu sering itu jawabannya kadang kira-kira ya, estimasi gitu ya. Jadi bukan tidak 100% faktual. Ada juga yang mungkin tidak jujur. Dan ini sering terjadi karena responden banyak yang mengalami tekanan sosial. Karena misalnya ya, tadi ditanya mengenai pendapatan bulanan, bisa jadi tidak jujur ya terkait dengan kondisi real. Ya, contoh penerapan pertanyaan tentang fakta, apa yang mendorong perusahaan tempat Anda bekerja memilih SAP? Ini fakta. Modul-modul apa saja yang diimplementasikan? Ya, ini fakta. Ya, jadi jawabannya sudah pasti bisa kita jawab ya seharusnya. Tapi kualitas jawaban itu tergantung dari nanti kualitas responden itu sendiri. Kemudian contoh pertanyaan yang opini, bagaimana pengalaman Anda, bagaimana pendapat Anda, apakah menurut Anda, ya, apakah kesuksesan implementasi ERP dipengaruhi oleh besar kecilnya customisasi atau dan seterusnya. Nah ini pendapat. Nah, dengan pendapat ini tentunya
bisa mungkin memberikan jawaban yang lebih terbuka. Ini contoh kuesioner ya, pengukuran ranah afektif ya, sikap terhadap materi sistem indera manusia. Apakah saudara tertarik ya, apakah saudara berusaha hadir dan seterusnya gitu ya. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kuesioner yang tertutup ya, karena kita tinggal milih ya, kita diminta milih salah satu. Nah, dari itu semua kadang ada masalah ya dalam pengumpulan data. Misalnya keterbatasan jumlah responden yang mengisi. Kemudian yang kedua, kurangnya interaksi peneliti dengan responden. Kalau itu dalam proses wawancara terlalu kaku hanya membacakan pertanyaan, seringkali jawabannya tidak akan memuaskan ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya kira itu kiranya beberapa hal terkait dengan instrumen penelitian ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa ditangkap maksud dari materi ini. Ya, jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan melalui video ini atau melalui diskusi di kelas. Ya, sampai ketemu lagi di video yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.